2 SKS, sorry ini masih template lama, semesternya semester 6. Oke. Pengembangnya adalah saya sendiri, koordinator bidang keahlian belum ada, maybe we need to put Pak Ahmad Budahiri here. Sekarang coba kita lihat CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Apa saja? 1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Jadi untuk mengimplementasikan ini, kalau you nanti katakanlah kuliah dan ternyata kuliahnya itu nabrak waktu sholat azan, maka dosen diharapkan untuk memberikan waktu kepada semua mahasiswa ataupun dosen itu sekaligus untuk sholat berjamaah terlebih dahulu. So it will take maybe 10 minutes untuk sholat bersama. Ini untuk memastikan bahwa CPL 1 itu bisa tercapai. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ada beberapa kata kunci di sini, yaitu nilai kemanusiaan dan juga moral serta etika. Kenapa ini penting? Karena ini adalah penelitian. Jadi penelitian itu memang dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Nilai kemanusiaan juga sangat dijunjung di sini, terutama karena apa? Karena peneliti most likely cannot work on themselves. They have to work together with a team, or at least they have to involve other people as the, for example, like respondents or participants in the research. That's why menjunjung tinggi nilai kemanusiaan is very important. The next is berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Look, one of the objectives in a research is actually solving the problems. In our context, the problem can happen in the classroom, can also happen in the schools. So if you see a problem in a classroom, for example, and then you want to solve it, then actually you are contributing to the improvement of the quality of the people. Jadi kalau you melihat ada masalah dengan pembelajaran di dalam kelas. Sebagian besar anak-anak itu selalu ngantuan ketika mengikuti pelajaran yang you ajarkan. And then you consider this as a phenomena, as a problem, and then you want to solve it, and you did it, you do it. Then that is, you are contributing in the improvement of the quality of your students. The next is menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. This is very important in our subject. Why? Because very often that you will find the participants in your research have different religions as yours. They may have different beliefs. They may have also different culture. And that's why you need to respect them. For example, if you want to interview your participants, and your participants happen to be Christian followers, for example, and then you are supposed to adjust your interview time. You should not interview them on, say, for example, like a Sunday morning while they are going to the church. The same thing like when you interview your participants who are a married Muslim woman, then you need to have a consent from their husbands. Okay, jadi kalau that's the respecting the beliefs of others. That's very important. It's not only about respecting others, respecting the culture and beliefs,
but also ethics. So it's interrelated one to another. And then menguasai prinsip-prinsip dasar penelitian pendidikan bahasa Inggris. This is what we are going, or you are going to learn with us together. Oke, jadi ada prinsip-prinsip penelitian yang you semuanya harus kuasai di dalam mata kuliah ini to help you complete your skripsi in semester 8. And then the next is KU-nya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kenapa pemikiran logis dan kritis serta sistematis itu ada tambahan inovatif di sana diperlukan? Karena ini adalah research. Research itu nanti kita akan bersama-sama belajar apa itu research secara sederhana. Tetapi di dalam research itu atau research itu adalah bidang keahlian yang hanya dilakukan oleh para intelektual. Dan you semuanya itu masuk dalam kaum intelektual yang harus bisa berpikir logis. You juga harus bisa berpikir kritis ketika menerima suatu berita. Contohnya kalau you menerima share lewat WA atau apapun, you tidak boleh dengan serta-merta memakan mentah-mentah apa berita itu. You harus berpikir logis. Logis enggak itu? You harus berpikir kritis. Kira-kira itu masuk akal enggak berita seperti itu? Okay? So don't just share, but you have to sleep with all the information first. You harus renungkan dulu semua berita-berita itu sebelum you memutuskan untuk meng-share-nya. Ini contohnya. And then when you are, for example, writing something, you need to do it in systematic way, because this is the way how you convince others. If you cannot think in systematic way, you cannot write in systematic way, you cannot tell people, your students, in systematic way, then it's very hard for them to understand you. Okay, and also innovative. Innovative is also significant in this context because you may later on develop something. Say, for example, like developing materials for your students, and then you need to adopt also with the new technologies so that the students can accept or can accept the material you are developing easily and understand it, and also the teachers can also implement the one you are developing in the classroom in more effective way. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kerja mandiri, bermutu, dan terukur? Ini tidak dimaksudkan bahwa you harus bekerja mandiri, tidak. Tetapi ketika you harus bekerja mandiri, you can do it. And then your work should be qualified, harus bermutu dan terukur. Nah, ini terukur itu apa? Terukur itu apa ya? Terukur itu kalau polisi menangkap penjahat sampai menembak mati itu terukur. Not always like that ya, nak, ya. Itu pengertian yang salah. Terukur itu sebetulnya proporsional, itu terukur. Tapi kemarin polisi-polisi yang menembak mati para laskar FPI itu bukan terukur itu, tapi itu ngawur. So don't follow them. Jadi sekali lagi, mampu menunjukkan kinerja mandiri. Artinya kerja, the work of your individual work should be qualified
and proportional. Tapi pada saat yang bersamaan, you have to be able to work in cooperative way. You harus bisa bekerja bersama-sama, berkelompok. Kenapa begitu? Karena most likely you need to work in a team. Kalau you bekerja meneliti suatu masalah yang melibatkan orang-orang dari lintas disiplin, dalam keadaan seperti itu, you have to own the skill of collaborative work with others. Oke? Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Ada beberapa isu penting di dalam capaian ini. Mendokumentasikan, documentation is very important in a research. Kalau you mencari data, from interview for example, ataupun dari pengamatan, observasi, ataupun dari dokumen-dokumen yang ada, maka kemampuan untuk mendokumentasikan itu semuanya sangat mutlak diperlukan. Why? Because only from your documentations, the next research process can happen. Kalau you tidak bisa mendokumentasikan data-data yang you kumpulkan, maka penelitian itu tidak akan bisa berlanjut. Dokumentasinya dengan cara apa? Kalau you ngobrol dengan orang, karena you dalam tahapan mencari data, for example, and then you just listen to it, you don't take notes, maka tentu saja data itu akan mudah hilang. Your memory capacity is not that strong. You tidak bisa mengingat dalam jumlah yang banyak dan tidak bisa mengingat dalam waktu yang lama. You mungkin Al-Fatihah hafal ya nak ya. Beberapa surat pendek hafal. Tetapi juz 30 mungkin sebagian ya hafal, sebagian yang lain tidak hafal. Apalagi sampai 30 juz. Kalau you punya pemikiran atau memory capacity seperti halnya Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab yang lainnya yang bisa menghafal sampai jutaan hadis, nah mungkin you tidak perlu seperti itu. Tapi in this modern era, sepertinya sulit mencari orang-orang dengan kapasitas seperti itu. Oke, sekali lagi, mendokumentasikan itu penting. Caranya seperti apa? Caranya ada taking notes. Atau kalau you mewawancarai orang, maka you membuat yang namanya transcription. Itu penting. Jadi mereka ngomong apa, you tulis persis seperti apa yang dia omongkan. Itu adalah salah satu cara untuk mendokumentasikan. Menyimpan is also important. You need to know how to file the data. Bagaimana mengfilekan, memberi nama data-data yang disimpan itu sesuai dengan mungkin temanya atau mungkin respondennya atau yang lainnya. Mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. And you have also to be able to trace back. Jadi setelah disimpan, setelah didokumentasikan dan disimpan, maka you bisa mencari itu kembali untuk apa? Menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Ingat, mencegah plagiasi ini sangat kita junjung tinggi ya nak ya. Jadi jangan sekali-kali you melakukan plagiasi. Plagiasi itu it's a academic crime. Apa itu plagiasi? Plagiasi adalah mencuri hak orang lain, mengakukan karya orang lain menjadi karya kita. Itu namanya plagiasi. Itu yang fatal adalah ketika you katakanlah ada artikel orang dan you ganti namanya dari penulis aslinya menjadi your name there.
Maka itu adalah it's a crime, it's a real crime. Dan model seperti ini bisa dituntut di dalam pengadilan ya. Maka hindari itu. Plagiasi juga apakah plagiasi itu selalu mencuri karya orang? Ternyata tidak di dalam dunia akademik. Tetapi you meng-copy paste itu juga masuk dalam kategori plagiasi. Meng-copy paste satu paragraf penuh atau 2 paragraf penuh itu juga masuk dalam radar plagiasi. Maka yang harus you lakukan adalah you boleh mengadopsi ide, tetapi you harus tulis ulang dengan your own language. Okay, that's the way how to avoid plagiarism. Yang berikutnya adalah membaca dan menerangkan teks bahasa Inggris setara dengan tingkat intermediate independent user untuk menguatkan komunikasi efektif. Yes, kakaknya, kemampuan khususnya. Kenapa begitu? Karena you mulai semester ini, dalam mata kuliah ini terutama, you harus membaca artikel-artikel ilmiah murni. You tidak lagi membaca sastra, you tidak lagi membaca novel ataupun puisi or whatsoever, no. Tetapi you akan membaca teks-teks asli bahasa Inggris yang ditulis oleh orang-orang yang terbiasa menulis dalam karya-karya tulis ilmiah. Mungkin oleh orang Indonesia penulisnya, dan sangat mungkin juga oleh penutur asli bahasa Inggris. Jadi you harus terbiasa untuk membaca tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel ilmiah bahasa Inggris. Bagaimana caranya? You harus paksa. Maka mungkin pelan-pelan you harus begini nak. Ini adalah saran yang akan membantu you semuanya untuk bisa memahami dengan mudah. Kalau you diberikan assignment oleh dosen membaca artikel, for example, you have to download it. You harus mendownload and you have to print it out. You harus mengprint. Mutlak itu nak. Jangan sekali-kali disimpan di laptop saja atau di HP apalagi. Never do it. Tapi always print it out. Selalu di print. Karena dengan cara itu you bisa memastikan bahwa you akan paham. You punya stabilo berbagai macam warna. You stabilo untuk arti-arti yang tidak you ketahui, tuliskan di sana. Pastikan you memahami dengan baik artikel itu. Kalau you memang tidak paham, you can just copy paste in a Google Translate. That's alright. Tetapi yang penting you adalah paham. Ingat, dalam dunia akademik, dalam karya tulis ilmiah, itu kata-kata tertentu itu sangat sering digunakan. Maka pastikan you ingat betul kata-kata seperti itu atau frasa-frasa tertentu. Ingat, you harus print setiap artikel yang ditugaskan oleh dosen nantinya, dan you harus garis bawahi, you harus lingkari, you harus stabilo, dan harus kotor, penuh dengan catatan-catatan. Itu mutlak ya nak ya. Kalau you tidak paham, ya memang harus buka kamus, tapi tidak perlu kamus yang tebal-tebal, tinggal cari aja di internet. Itu akan mudah membantu. Oke? Menulis teks bahasa Inggris tingkat intermediate untuk menyampaikan gagasan secara akurat dan berterima. Nah ini nak. Maka mau tidak mau, you juga pastikan bahwa tulisanmu itu betul. Karena apa? Karena you have to deliver your thought, your thinking, your logics into a written word. Bagaimana gagasan-gagasan yang ada di dalam pikiranmu itu dituangkan dalam bentuk tulisan so that other people can read and understand. That's very important. And one of the ways is by
reading a lot. Kalau you banyak membaca, you nanti akan terbiasa nak mengenali frasa-frasa tertentu dan bagaimana menyampaikan ide-ide dalam bentuk tulisan, sehingga you nanti bisa melakukan hal yang sama, menuangkan ide-ide you di dalam bentuk tulisan and ready to publish it. Okay, and then merencanakan penelitian yang berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan bahasa Inggris. This is a research plan. Ingat yang namanya research plan, rencana. Kalau kita berbicara tentang rencana, itu kita berbicara tentang banyak hal. It's not only about timing, but also about methods, instruments, and then also the resources. Ini semuanya harus direncanakan dengan matang. Waktunya, for example, you ingin supaya sebuah penelitian selesai dalam waktu satu semester, for example. Maka timing harus sudah susun dengan begitu rapinya. Apa yang harus selesai dalam bulan pertama, nanti dikecilkan lagi menjadi per week dan mingguan. Jadi mingguan, you harus punya rencana bulanan, rencana mingguan, dan bahkan punya rencana harian. Itu penting. Apa saja yang harus, katakanlah you harus mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan, kapan itu dilakukan. Sebelum itu you harus sudah mendapatkan approval dari dosen pembimbing, dari fakultas, dari dekan, for example. Itu semuanya harus disusun dengan sangat rapi. Oke, bagaimana menuliskan suratnya itu. Kemudian bagaimana you bisa mengontak partisipan, kapan tanggalnya, siapa saja calon partisipan yang akan dilibatkan dalam penelitian yang you akan lakukan. Oke, ini semuanya sangat penting. Nah, rencana-rencana seperti ini sangat penting. Sampai nanti kapan you mengolah data, kemudian merampungkan tulisannya, kemudian sampai pada pendadaran dan seterusnya. Nah, kalau you berbicara tentang penulisan artikel, you juga sudah harus punya rencana yang matang, termasuk diantaranya tulisan yang you buat nantinya akan diterbitkan di dalam jurnal apa. Oke, begitu revisi sudah didapatkan, feedback dari reviewer sudah didapatkan, you harus bisa merencanakan kapan harus selesai, kapan harus submit kembali, dan seterusnya. Yang terakhir, mengelola, melaksanakan, melaporkan, dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris. Ini yang saya akan berbicara sangat bukan detail, tapi saya akan encourage you to be serious in this project. Are you all with me, guys? Yes, sir. Yes. Oke, bagus. Kalau ini masih, ini penting, nak. Mengelola, melaksanakan, melaporkan, dan mempublikasikan. Jadi ini sangat penting ya, nak ya. You harus mengelola, mengelola, melaksanakan penelitiannya, kemudian melaporkannya. Nah, laporan ini sangat penting, nak, karena you nanti akan menulis tulisan. Mungkin saya besarkan biar you bisa melihat dengan jelas, anak ya. Kenapa ini perlu? Karena yang namanya penelitian itu kalau tidak dilaporkan, terus apa gunanya penelitian? Orang akan mengetahui hasil penelitian dari laporan-laporan yang ditulis. Nah, kalau itu cuma ditulis tapi disimpan di dalam laptop, itu tidak akan berguna sama sekali. Atau you akan kirim ke perpustakaan, mungkin sedikit orang akan membacanya. Tapi di sini dipublikasikan hasil penelitian di bidang pendidikan. Kalau you mempublikasikan hasil penelitian yang you buat, maka more and more people can get the advantages of your publication.
maka lebih banyak orang akan bisa mengakses tulisanmu dan akan mendapatkan benefits yang lebih dari hasil penelitian yang you buat. So again, I strongly encourage you to be serious in this subject, research ini, dan you mempublikasikannya. Ingat nak, sekarang mungkin nanti Bu Kaprodi akan memberikan konfirmasi bahwa kalau everyone listen please, this is very important news for you. Kalau you berhasil mempublikasikan karya, penelitian, tentu saja di bawah bimbingan dosen pembimbing kalian, bisa your lecturers who are teaching you this subject, bisa juga dosen yang lain, ke dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta, maka nantinya you tidak akan perlu lagi menuliskan skripsi di semester 8. Hasil publikasi kalian itu akan dianggap ekuivalen dengan skripsi. Itu artinya you bisa menghemat waktu 1 semester dan menghemat other resources. Are you listening, guys? Yes, sir. Yes, sir. Sekali lagi saya ulangi. Kalau you berhasil melakukan mini research, penelitian mini di dalam mata kuliah ini, dan you di bawah bimbingan dosen berhasil mempublikasikannya ke dalam jurnal, maka nanti itu akan dianggap ekuivalen dengan skripsi, yang berarti you nanti tidak akan perlu lagi menuliskan skripsi di semester 8. Sehingga you bisa nanti selesai semester 7 plus beberapa hari. Ini sedang digodok dan sudah sampai di rektorat. Di beberapa prodi yang lainnya itu sudah terlaksana. Maka saya sangat confident bahwa di PPI itu pun juga akan terlaksana. Jadi silahkan serius melakukan penelitian ini atau dalam mata kuliah ini, syukur-syukur publikasi itu bisa tercapai, maka ia akan menghemat banyak hal. Kalau toh dia tidak bisa menghasilkan publikasi, maka nanti proposal yang matang dengan metodologi riset yang yang memadai, itu nanti akan bisa menjadi modal yang sangat kuat untuk mata kuliah seminar selanjutnya ataupun untuk proposal riset yang akan you lakukan di semester 7 dan 8. Oke? Ini nak, sekarang CMPK-nya, ini CPMK-nya. 1, dapat menyusun proposal riset penelitian kualitatif. Ya, ini yang utama ya nak ya. Utama yang berikutnya, dapat menyusun proposal riset penelitian kuantitatif. Yang berikutnya, dapat membuat resume artikel ilmiah. Kenapa membuat resume artikel ilmiah ini penting dan kita tekankan di sini? Karena ini menjadi bagian dari review of related studies. Jadi di dalam introduction ataupun di dalam literature review, di dalam bab 2, nanti you perlu memasukkan unsur-unsur ini, nah, review of related studies. Jadi bagaimana you mereview penelitian-penelitian sejenisnya yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan itu harus dimasukkan di dalam introduction. Maka ini penting ya nak ya. Ini capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nah ini sebenarnya ada tambahannya adalah, tapi belum dituliskan, tambahannya adalah publikasi ilmiah.
Tapi memang tidak ditulis secara nyata di sini, karena kalau ditulis maka itu menjadi kewajiban yang harus dicapai. Padahal kan tidak semua mahasiswa itu memiliki kapasitas untuk menghasilkan publikasi, makanya tidak kita tuliskan di sana. Tetapi ini sangat kita encourage sehingga ini semuanya akan lebih mudah nanti di semester-semester atasnya. Sekarang yang mata kuliah ini, sebentar saya bacakan dulu. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk memahami seluk-beluk penelitian berbasis kualitatif dan dengan berbagai macam variannya. Dan kualitatif kita tahu nanti akan belajar banyak hal tentang kualitatif. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa untuk dapat menyusun proposal penelitian berbasis kuantitatif dan kualitatif. Ada kuanti, ada kualitatif yang dapat dilanjutkan untuk melakukan penelitian dengan benar, dengan metodologi yang benar. Mahasiswa akan belajar dasar-dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif dan dapat mengembangkan instrumen pengambilan data dan menganalisa data sekaligus menyajikannya dalam laporan penelitian yang layak diterbitkan. Ini adalah deskripsi singkatnya. Jadi akan belajar dua metode research utama, yaitu kuali dan kuanti, kualitatif dan kuantitatif. Oke. Kemudian nanti juga bisa menyusun proposal, baik yang kuantitatif ataupun yang kualitatif. Oke, nanti bisa membuat instrumennya, bisa mengambil data, bisa menganalisa data, dan bagaimana menyajikan data itu dalam bentuk laporan penelitian. Yang apa? Yang layak diterbitkan. Oke. Yuk, sekarang kita lihat di sini ada daftar dosen pengampu. Ada saya sendiri, Pak Bambang, ada Pak Ahmad Hudairi, ada Ibu Ani Susanti, ada Ibu Nur Fatimah, dan ada Bu Sofia. Oke, sekarang sebelum kita masuk kepada rangkaian materi yang akan dipelajari setiap minggunya. Barangkali you punya pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaannya. Saya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan sebutkan nama, kelas siapa, atau sebutkan nama dosennya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Amrillah. Saya dari kelas E dan dosen pengampunya itu Pak Ahmad Hudairi. Kan tadi Bapak bilang untuk kalau misalkan kita sudah membuat research terus bisa dipublish dan itu berhasil, itu bisa mengganti dari skripsi. Nah, yang saya mau tanyakan, saya kan sering cari informasi mengenai persyaratan S2 dan itu ada salah satu syaratnya itu daftar isi dari skripsi. Nah, kalau misalkan itu diganti dengan hasil riset kita yang sudah dipublish, apakah bisa atau ada perbedaan, Pak? Terima kasih. Oke, can you hear me? Bisa ya? Yes. Oke, saya stop share dulu. Ada pertanyaan yang lain? Siapa tahu nanti ada yang sama pertanyaannya.
Tidak Pak, sama tadi pertanyaannya saya juga sama dengan Mas Asep. Oke, jadi Gemina Titi sama Asep pertanyaan sama. Asep Amrila. Ada yang lain? Pertanyaannya? Oke, mungkin sama ya, Nak ya. Baik, saya akan menjawab dulu. Nanti setelah saya menjawab, nanti insya Allah Bu Kaprodi, Bu Dr. Anies Susanti akan menyampaikannya. Memang yang namanya struktur dari skripsi itu berbeda dengan struktur yang ada di dalam penulisan karya ilmiah. Tentu saja berbeda. Tetapi kalau kita berbicara tentang kontennya itu it's relatively similar. Itu similar. Kenapa? Karena keduanya itu dilakukan dengan metodologi yang berterima, artinya yang acceptable. Oke. Yang research based article itu juga dilakukan berbasiskan penelitian. Sementara yang skripsi itu juga dilakukan berdasarkan penelitian. Yang membedakan antara keduanya itu adalah jumlah kata. Jumlah kata di dalam artikel itu bervariasi antara 5.000 sampai di atas 7.000. Well, 7.000 sudah oke. Oke, nak. Sementara di dalam skripsi itu berkisar antara mungkin 10.000 sampai 14.000. 7.000 sampai 14.000, sekitar itu. Oke. Apa yang membedakan antara keduanya? Mungkin pada bagian kalau di dalam skripsi itu ada bagian-bagian terpisah antara introductions itu terpisah dengan literature review. Ada bab metodologi di bab 3, ada bab findings and discussions di dalam bab 4 dan conclusions. Nah, ini semuanya itu diperas menjadi satu tulisan. Maka ada introductions di sana di dalam artikel yang jumlah katanya mungkin berkisar sekitar 2.000. Ada research methods itu mungkin 500-an. Kemudian ada findings and discussions itu another 2.500, seperti itu. Jadi sebetulnya sama dari kontennya, tetapi berbeda dalam jumlah katanya. Tentu saja strukturnya mengikuti pola masing-masing. Jadi pola artikel seperti apa, pola skripsi seperti apa. Sehingga kalau nanti ternyata prodi sudah memutuskan setelah mendapatkan approval dari pimpinan universitas, maka nanti semuanya bisa diekuivalenkan. Nah, tentang bagaimana itu nantinya eksekusinya di dalam ekuivalensi itu, nanti secara khusus insya Allah Bu Kaprodi akan menyampaikannya. Oke, mungkin saya bisa langsung undang Ibu Kaprodi, Bu Dr. Anies Susanti untuk menyampaikannya. Please, time is yours. Okay, thank you, Pak Bambang, for the time. Maybe I need to inform you that this is part of Merdeka Belajar ya, bagian dari Merdeka Belajar yang mungkin weekend ini kita anggap sebagai proyek atau proyek penelitian begitu. Kemudian sifatnya ini masih usulan, kita belum bisa memastikan apakah nanti kebijakannya akan di-approve kapan gitu ya. Hanya saja mungkin yang perlu Anda catat bahwa if you do this dengan benar, kalau Anda melakukan penelitian sejak dini dan dengan benar dan berhasil nanti sampai terpublish, kita belum tahu syarat minimalnya untuk bisa direkognisi. Harus publish di jurnal yang seperti apa, ini masih didiskusikan. Kebijakan payungnya juga masih dibicarakan gitu. Tapi one thing that you need to remember, lakukan semuanya dengan baik dan benar, sehingga mungkin pada saatnya nanti ada kebijakan merekognisi publikasi ke skripsi, Anda bisa
bisa apa ya, bisa langsung siap gitu ya. Misalnya pun pada saatnya Anda nanti menulis skripsi itu belum diketahui, mungkin Anda bisa dengan mudah mengubah dari template jurnal ke template skripsi. Itu sangat hal yang mudah gitu ya, jadi tidak berpikir dua kali seperti itu. So diberlakukan kapan ini akan bisa kami sudah berusaha untuk mengkomunikasikan ya, mudah-mudahan nanti di approve, dan itu tidak hanya berlaku di prodi PPI saja, mudah-mudahan di prodi yang lain, di FKIP atau di fakultas yang lain juga berlaku sama. Begitu Pak Bambang, keterangan dari saya dan juga semuanya. Jadi sifatnya ini masih usulan, belum dalam bentuk peraturan atau kebijakan, gitu ya. Okay, but you need to remember that you need to do it, harus melakukannya dengan benar, sehingga nanti misalnya syaratnya adalah harus minimal Sinta 4 atau minimal Sinta 3, katakanlah itu, Anda sudah cukup confidence untuk saya sudah pernah menulis di jurnal Sinta 3, saya pernah menulis jurnal Sinta ini, oke. Jadi bukan asal jurnal, jadi harus memenuhi standar minimal gitu ya. Oke. That's all Pak Bambang. Oke, thank you very much. Begitu Asep dan Gemi, jadi there is nothing to lose. Kalau you bisa, yang jelas kalau dari segi nilai, kalau you bisa publish di jurnal itu sudah dijamin A. Kalau you ikut kuliah saya sudah jelas dijamin A nilainya ya nak ya. Dan nanti kalau ternyata alhamdulillah approval dari universitas turun, dia sudah mendapatkan nilai yang sama juga nanti untuk skripsinya. Andaikan toh itu ternyata belum bisa diberlakukan dalam waktu dekat ini, maka banyak keuntungan yang akan you dapatkan. Nah, kenapa? Ketika nanti you katakanlah ingin mendaftar S2, maka pengalaman you publikasi itu akan dilihat sebagai bahan pertimbangan mereka. Kalau you katakanlah want to join scholarship competition, apply for a scholarship, maka publikasi itu menjadi poin yang utama. Dia akan punya skor tersendiri. Oke. Apalagi kalau you sudah berniat ingin menjadi seorang akademisi, menjadi seorang peneliti, atau menjadi seorang dosen, maka hidupmu tidak akan jauh-jauh dari seputar penelitian dan penulisan serta publikasi. Saya kebetulan menjadi salah seorang asesor untuk penerima beasiswa Hongaria. Dan salah satu kisi-kisi yang mungkin bisa saya share kepada kalian semuanya adalah tentang pengalaman publikasi. Jadi kalau you punya publikasi di jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional, itu akan ada bobot skor tersendiri. Kalau you tidak punya, maka dulu you nilainya 0. Maka kalau you ada publikasinya, akan ada nilainya. Dan ini akan menambah nilai total yang you dapatkan untuk akhirnya bisa membantu kalian untuk bisa di-granted mendapatkan beasiswa itu. Jadi begitu nak ya. Any other questions? Tidak ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti bisa saya lanjutkan. Ini di chat ada apa nih? Saya ingin bertanya Pak. Mau? Oke. Ya, untuk skripsian itu kan kita besok ada konsentrasi di linguistik sama English language teaching. Sementara pada mata kuliah kali ini itu hanya English language teaching. Pertanyaan saya, misalkan proposal yang diajukan oleh prodi tentang rekognisi tersebut di approve sama universitas, apakah mungkin jika kita melakukan penelitian dalam hal linguistik dan konsentrasi yang lain yang ada di PPI? Terima kasih Pak.
Oke, thank you Muhammad. Mungkin saya langsung refer pertanyaan ini kepada Ibu Kaprodi. Silahkan Bu Kaprodi, sebelum nanti saya menyampaikannya. Oke, terima kasih Toha untuk pertanyaannya. Tadi terkait dengan penelitian bidang linguistik ya. Insya Allah kita masih tetap mengakomodir ya, karena prinsipnya ILT itu kan juga lahirnya juga dari applied linguistics gitu. Cuma mungkin perlu dilihat nanti kontribusi atau relevansinya ke bidang ELT-nya juga. Jadi walaupun nanti ada yang mengambil linguistics atau literature, tetap nanti mengarahnya kepada kependidikan bahasa Inggrisnya tetap harus ada ke sana supaya roadmap penelitian prodi itu masih tetap beririsan begitu. So there are a lot of linguistics areas yang bisa digali ya dari aspek-aspek kependidikan linguistics and education is something which is quite close actually. Itu jawaban dari prodi ya. Monggo Pak Bambang bisa di. Oke, thank you Bu Ani. Itu jawaban dari Ibu Kaprodi. Tetapi satu hal yang mungkin perlu you pertimbangkan ketika you nanti mengambil konsentrasi untuk skripsi ya, nak ya, bahwa jurusan kita itu adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, itu artinya bahwa fokusnya itu adalah kependidikanan. Nah, betul yang disampaikan Ibu Kaprodi bahwa sebetulnya ILT itu adalah cabang dari linguistik. Oleh karena itu, kalau you mau meneliti tentang linguistik, pastikan linguistik terapan, applied linguistics yang akan bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Jadi bukan linguistik murni tentang asal-usul bahasa Sanskerta atau bahasa Aceh, you teliti secara detail, itu namanya linguistik murni. Dan itu tidak ada hubungannya dengan ILT, jurusan pendidikan bahasa Inggris kita. Oke, nah, kalau you katakanlah tertarik untuk menulis sastra, you boleh, tetapi sastra yang akan berkontribusi terhadap keberhasilan pengajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Jadi you tidak meneliti tentang karya Shakespeare murni sebagai sebuah sastra dengan kajian yang mendalam, tidak. Karena itu adalah wilayah dari mahasiswa jurusan sastra Inggris, bukan wilayah dari kita. Jadi jangan menjadi pelakor untuk penelitian ya nak ya. Jadi fokus di pendidikan bahasa Inggris. Oke, tetapi kalau you katakanlah meneliti bagaimana penerapan karya sastra, katakanlah poetry, untuk meningkatkan kemampuan pronunciation siswa, itu boleh nak seperti itu nak. Karena ada kaitannya antara sastra dengan pendidikan atau pengajaran bahasa Inggris. Begitu ya, Muhammad Toha? Oke, thank you Pak. Tolong. Thank you. Ada yang lain? Terus Pak saya. Dinyalakan kameranya Gemi. Bentar Pak. Pakai rukuh dulu. Wah, masih cari rukuh ini. Ada yang lain yang mau tanya dulu? Tidak ada, oke. Bentar Pak. Pakai gorden boleh, Gemini. Oke. Enggak, Pak. Nah, tadi kan Bapak bahas tentang linguistik sama sama sastra. Nah, kalau soal teaching tuh kan dulu teaching itu jarang diambil untuk skripsi. Nah, itu bagaimana untuk sekarang keadaan teaching? Maksudnya
ya gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang ngambil teaching, maksudnya gimana sih kalau skripsi tentang teaching gitu Pak? Nah, Oke, don't worry. Itu nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, nak. Kita fokus di dalam metodologi penelitian ELT, teaching. Oke, bagaimana? Nah, secara sepintas begini, nak. Kalau kita melihat tentang sebuah fenomena pengajaran, maka di situ ada aspek guru, ada aspek materi, ada aspek siswa. Ada aspek interaksi antara guru dan siswa. Sementara resourcesnya itu bisa materi-materi pelajaran, buku-buku ajar, ataupun kurikulumnya. Dalam interaksi guru dan siswa, itu mungkin ada, katakanlah, proximity, kedekatan guru dan siswa. Ada juga, karena ini interaksi, bahasa yang digunakan. Ini semuanya adalah wilayah-wilayah penelitian dalam dunia pengajaran ELT. Jadi wilayahnya sangat luas, nak. You bisa fokus di gurunya, bisa fokus di muridnya, bisa fokus di interaksi antara guru dan siswa, bisa fokus di materinya, bisa fokus di metode pengajarannya, bisa fokus di metode belajarnya, dan lain-lainnya. It's so wide, don't worry. Ya, nak ya? Insyaallah, all good insyaAllah. Nah, tapi itu kemarin dulu saya sempat dengar dari cutting-cutting di atas, kalau misalnya kalau kita ngambil skripsi tentang teaching, kita harus membuat hak angket ya Pak? Tidak selamanya begitu. Itu ada salah satu metodenya. Oke, jadi nanti kita akan belajar bersama. Bahkan nanti you akan melihat bahwa you tidak, nanti mungkin di materi pertama, you cukup dengan mendatangi satu guru, ya nak ya, menginterview dia dengan sangat komprehensif, sudah bisa menjadi satu skripsi utuh. Itu bisa seperti itu. Ini ada contoh yang paling mudah seperti ini. Meskipun idealnya itu antara 7 dan 10, tapi in some cases ketika tidak terpenuhi jumlah minimal 7, maka 1 pun itu bisa. Apalagi lebih dari 1 ya nak ya. Begitu nak, Gemina Stating. Oke. Terima kasih Pak. Saya thank you very much. Sebenarnya saya tadi akan merampungkan jam 9, ternyata ini jam 10, ternyata lebih. Oke, sekarang saya akan membahas secara Oke, sekarang saya akan membahas tentang apa-apa yang akan you pelajari selama 1 semester ini. Mari kita bersama-sama lihat ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Oh iya ini. Klik. Ini nak, ini adalah general. Can you see guys? Yes. Halo, bisa nggak? Bisa Pak. Oke, good. Alhamdulillah. Oh, ini sudah kita bahas tadi. Deskripsi sudah. Ini ada tugas terstruktur. Ada tugas terstruktur. Apa tugas terstrukturnya? Yaitu membuat resume dari jurnal ilmiah yang disediakan. Resume berisi rangkuman dari bagian background of the problem, literature review, method, results, references. Ini nanti mungkin setiap every week akan ada tugas-tugas seperti itu. Pertemuan pertama hari ini kita sudah lewati ya, orientasi kelas, penjelasan RPS, learning contract, deskripsi umum mata kuliah, dan konsep dasar tentang research in ELT. Ini nanti moga-moga masih ada waktu untuk berbicara sedikit tentang konsep dasar tentang research. Dilakukan secara klasikal untuk semua mahasiswa, menyimak penjelasan dan melakukan note taking. Diskusi selama sesi berlangsung. Ini sudah berlangsung, alhamdulillah. Pertemuan 2 dan 3. Ini artinya next week and the following week.
Tujuannya mampu membuat resume artikel ilmiah tentang penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Pengantar penelitian kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif, basic concepts of research, qualitative research. Ini nanti akan yuk pelajari. Bagaimana cara belajarnya? Guys, kita akan belajar dari sebuah contoh artikel yang ada. Jadi kita tidak akan ngawang-ngawang belajarnya. Saya tidak akan melulu memberikan materi tentang teori penelitian ansih. Itu saja tidak. Tetapi kita akan belajar berbasis pada produk yang ada. Apa produknya? Produknya adalah laporan penelitian yang sudah berhasil dipublikasikan di dalam jurnal. Jadi nanti kita belajarnya bukan basisnya teori kemudian ke jurnal, tapi dari jurnal kemudian kembali ke teori. Jadi punya gambaran seperti apa sih? Oke, jadi pertemuan kedua ketiga ini ada tentang deskriptif kualitatif. Nanti akan ada satu artikel yang akan kita bahas secara detail selama 2 weeks. Maka nanti artikel akan dibagikan oleh dosen kalian masing-masing this week. Mungkin setelah ini akan dibagikan, di-share di dalam grup kelompok. Nanti sudah harus membaca. Ingat, setiap kali ada artikel, you have to print it out. Oke, you harus stabilo, you harus rangkum, you harus beli catatan. Jadi pastikan artikel itu penuh dengan catatan. Ini penting. Kenapa nak? Because later on when you join our classes, then you're not coming with blank mind, but you are coming with prior knowledge in your memory here. So that when you've got questions, for example, you can just raise your hand and ask question to us, okay, and then we can discuss together. That's very important. So never come to the classroom or never come to the Zoom without or with blank mind. Never. You must have something in your mind to share with, to discuss with, or to confirm. Okay? Ceramah, ini dengan ceramah, menyimak penjelasan, diskusi selama sesi berlangsung, membuat resume, dan seterusnya. Jadi most likely ini akan ada diskusi-diskusi. Oke, kenapa? Karena nanti resume itu akan dimasukkan. Ini insya Allah kita akan tetap mempertahankan Google Classroom. Itu untuk platform, you can upload the resume there or any assignments from us. Oke, nak? Jadi nanti resume-nya seperti apa? Ya, resume-nya nanti you akan belajar bersama-sama seperti apa resume. You can make your own resume later. And then let's continue to meeting 4 and 5. Oh, ada presentasi segala, jadi mungkin nanti akan ada presentasi ya, ya. Mampu membuat resume atas artikel ilmiah tentang penelitian dengan metode narrative inquiry. Penelitian narrative inquiry, basic concepts of narrative inquiry. This is meeting 4 and 5. Oke, ceramah dilakukan dengan berbasis aktivitas bedah artikel penelitian dengan metode narrative inquiry. Menyimak penjelasan dan melakukan note-taking, diskusi selama sesi berlangsung, membuat resume atas artikel ilmiah tentang penelitian dengan metode narrative inquiry, melakukan presentasi. Akan ada presentasi. Nanti tentu saja harus digilir ya presentasinya dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lainnya atau kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Meeting 6 mampu membuat resume atas artikel ilmiah tentang penelitian dengan metode CAR. Apa itu karena Classroom Action Research, penelitian tindakan kelas.
basic concepts of car. Ceramah sama dilakukan dengan berbasis aktivitas bedah artikel, menyimak penjelasan dan melakukan note-taking, diskusi, membuat resume atas artikel ilmiah tentang penelitian dengan metode CAR. Resume 3. Pertemuan 7, wah ini cuma satu kali pertemuan, nak. Jadi harus betul-betul intensif diskusinya ini, nak. Karena banyak sekali cakupan artikel, materi yang akan kita pelajari. You nanti tinggal memilih kira-kira mana yang menarik buat you untuk dijadikan sebagai project for your research and also for your skripsi. Meeting 7 mampu membuat resume atas artikel ilmiah tentang penelitian dengan metode R&D, Research and Development. Research and Development itu model apa sih? Katakanlah, you mengembangkan materi untuk SD, untuk SMP kelas 7, 8, 9. Oke. You mengembangkan materi untuk pegangan guru. Oke. You mengembangkan materi untuk LKPD, lembar kerja peserta didik, itu semuanya. Atau you ingin mengembangkan materi untuk complementary materials for katakanlah pelajaran bahasa Inggris kelas 7 SMP. That's possible. Nanti bagaimana prosedurnya, you akan belajar bersama-sama di pertemuan ke-7 ini, nak. Tapi tentu saja you akan membaca artikel dulu sebelumnya. UTS, nah ini UTS ini research plan-nya, nah ya. UTS-nya ini berbasis project, nah. Nanti tidak akan terjadwal tentu saja, karena nanti akan you membuat sebuah project 2000 kata, nah. Research plan 1. Apa yang harus you kerjakan? Ya, alternatif ketiga model ini. Bisa deskriptif kualitatif, bisa narrative inquiry, bisa juga tentang CAR ataupun R&D. Oke, nah, ini UTS-nya. Pilih salah satu. Setelah UTS, kita masuk ke pertemuan ke-8. Ini ada feedback-nya dulu. Kita membahas tentang feedback-nya. Mungkin sebagian basisnya tergantung dari model research yang you tuliskan di dalam UTS. Paling ya sama dengan antara ketiga itu. Ke-9, pengantar penelitian kuantitatif, penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, kalau di paruh pertama semester ini you fokus di penelitian kualitatif, maka pada paruh kedua ini fokusnya pada kuantitatif. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Geminastiti Eka Putri. Di situ nanti akan ada survei, ada membuat instrumen, ada mencari data, mendatangi kelas, mencari data dari kelas dan lain-lainnya. Kalau kelasnya memungkinkan, kan begitu pertanyaannya. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang basic concept of quantitative research, termasuk sampling tekniknya, research instrumennya, ini instrumen ya, bagaimana membuat research instrumennya, statistiknya seperti apa untuk deskriptif kuantitatif, ini. Sama, ini nanti mendengarkan penjelasan dosen, kemudian diskusi, dan lain-lainnya. Pertemuan ke-10, penelitian deskriptif kuantitatif. Ini masih basic concept of quantitative research. Sama ya, nak ya, 9 dan 10 ini sudah ada contoh-contoh artikel. Mungkin artikelnya ada korelasi eksperimen dan metode campuran, mixed method. Oke. Ya, ada 2 pertemuan untuk membahas ini. Nah,
Pertemuan ke-11 ini penelitian korelasi, correlational study. Apakah A berhubungan dengan B, berkorelasi dengan B? Apakah hubungan antara, contohnya adalah hubungan antara kemampuan membaca dengan kemampuan membaca teks panjang dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Nah, di situ you harus mengetes untuk membacanya dan mencari data tentang informasi bahasa Inggris nilainya ini. Oh, hubungannya seperti apa? Hubungannya baik-baik saja. Oh ya udah, kalau gitu udah baik-baik saja ya udah cukup. Kan kita masuk ke pertemuan ke-12 itu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen, kalau you berpikir bahwa you masuk di dalam kelas, you punya gagasan atau you hasil membaca bahwa ternyata yang namanya extensive reading itu bisa meningkatkan pemahaman siswa, pemahaman membaca siswa. You kan berarti harus nak ya, benar nggak itu nak? Nah, you melakukan eksperimen itu. You melakukan penelitian di dalam kelas atau di dalam kelas nyata atau di kelas virtual. Apakah betul? Nah, maka you lakukan itu penelitian itu. Nanti caranya seperti apa? Nanti akan kita belajar bersama-sama di pertemuan ke-12. Nah, pertemuan ke-13 ini content analysis, penelitian analisis konten, basic concept of content analysis. Sebetulnya ini masuk dalam cakupan di linguistic discourse analysis, tapi karena tidak ada yang mengambil mata kuliah itu, maka kita pindahkan ke sini. Ini yuk belajar tentang teks, analisa teks yang mungkin ada di dalam teks bacaan ataupun di dalam buku. Jadi nanti yuk melihat satu buku, yang digunakan di kelas bahasa Inggris, entah kelas 7, 8, 9 ataupun kelas apapun, dan yuk lihat apa yang ingin you lihat dari buku itu. Oh, saya ingin melihat tentang, katakanlah, muatan budayanya. Ada nggak muatan budaya di situ? Oh, saya ingin melihat tentang karakter building yang dimasukkan atau disisipkan di dalam teks-teks bahasa Inggris yang ada di dalam buku itu. You akan melihat di situ. Atau you akan melihat, saya akan melihat tentang, katakanlah, ujaran-ujaran kesopanan yang diajarkan di dalam buku ini, dan seterusnya. Pertemuan terakhir itu tentang penelitian metode campuran, yaitu mixed method. Mixed method itu apa? Mixed method itu campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Nanti you akan belajar, akan mendapatkan artikelnya juga. Nah, nanti UAS-nya itu juga sama seperti yang tadi, ada 2000 kata. Nah, kalau dalam pikiran saya, kalau ikut kelas saya, nanti yang tugas pertama di mid semester itu 2000 kata atau 2500 kata. Tugas di UAS-nya itu another 2500 words. Maka kedua itu kalau menyambung, kalau menyambung ya, tapi namanya tidak mungkin ini karena dua pendekatan yang berbeda. Kalau nyambung sudah menjadi satu artikel utuh itu, sudah siap publish tentu saja. Maka bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata berbeda seperti ini, ya berbeda berarti nah ini kita lihat bersama-sama tentang nilai-nilainya. Ingat riset plan 1 35%, kedua 35%, resume 20% dan keaktifan 10%, total 100%. Nilainya
Sampai di sini ada pertanyaan? Gemi. Oke. Nah tadi kan Gemi. di awal Bapak bilang kalau kita tuh meneliti entah itu guru, entah itu siswa, dan entah itu sekitar sekolah itu kan. Nah itu kan kita kan lagi ini Pak corona. Nah itu tuh apakah kita harus meneliti, kita harus ke sekolahnya atau gimana Pak? Good questions. Saya pikir ini pertanyaan ini mewakili mahasiswa yang lainnya. Gini nak, semuanya tergantung keadaan. Kita tidak boleh memaksakan, ya nak ya. Artinya kalau memang keadaannya memang sedang tidak ada pembelajaran tatap muka, maka metode harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi kalau biasanya you melakukan interview kepada guru dilakukan secara tatap muka, you datang ke sekolahan mewawancari kepala sekolah, atau you buat appointment untuk ketemu di warung dengan guru dan wawancara face to face, you tanya dia, you rekam dan seterusnya. Dalam keadaan seperti ini, kalau you bisa lakukan itu, that's good. Otherwise, you bisa menggunakan metode yang lainnya. You telepon, you rekam, itu semuanya. Oke, itu pengambilan data melalui wawancara. Nah, bagaimana kalau you melakukan penelitian eksperimen sementara you tidak bisa datang ke sekolahan karena anak-anak sekolahnya online. Nah, you harus fleksibel, nak. Jangan memaksakan sekolah untuk menyuruh anak-anak datang ke sekolahan hanya untuk membantu you untuk bisa melakukan penelitian. No, maybe you can join. You can talk to the teacher to replace him for a while, maybe for 4 or 5 meetings to do your research. Kalau you ingin mengamati, ya you tinggal masuk aja, sit in sebagai murid. Tapi kalau you ingin melakukan eksperimen, you are acting as a teacher. Begitu ya, Gemi ya? Iya, thank you. Oke, thank you. Ada yang lain? Tidak ada, bagus. You sudah bosan belum mendengarkan, nak? Belum, Pak. Oke, kalau belum saya butuh waktu mungkin another 10 or 15 minutes ya. Saya minum dulu, bismillah. Pak, saya takut skripsi. Semangat Pak Bambang menjelaskan. Oke, thank you. Oke guys, sekarang saya akan share yang lainnya. Ini sederhana saja, nak. Don't worry. Boleh nggak nanti dokumen file yang tadi dikirim ke grup? Don't worry, we will. Kan itu RPS, nak. Iya juga sih, benar Pak. Nanti artikelnya juga akan kita kirim. Oke, sekarang kita berbicara tentang hal umum, tentang penelitian. Apa sih penelitian itu? Penelitian itu, hang on. Ini ya, saya mengambil dari resource yang lainnya. Saya ambil dari resource yang lainnya, moga-moga nanti bisa membantu pemahaman you terkait dengan materi ini. Bismillah. Gimana ini? Sorry. Kok ingin itu? Can you see, guys? Yes. Good. What is research? An introduction. Karena ini introduction, maka kita tidak berbicara tentang ELT. Ini kita berbicara tentang research secara umum. Nah, ya, sehingga you punya gambaran riset itu apa sih, gitu loh. Nah, mari kita lihat. Your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Jangan hiraukan ini, nak. Neil Armstrong. Nggak penting itu. Sekarang ini, apa yang dimaksud dengan penelitian atau research?
Secara umum, yang dimaksud dengan penelitian atau riset adalah proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis, yang tujuannya untuk menemukan, menafsirkan, dan mengkaji fakta. Jadi riset itu adalah penyelidikan, nah, it's an investigation. Ada kata kerja aktif dan tekun, maka ketika you melakukan itu, you harus aktif dan tekun serta sistematis. Nah ini kata-kata kunci ini yang harus ada di dalam benak kita semuanya. Kalau you tidak bisa aktif, tidak mungkin bisa menyelesaikan sebuah penelitian. You harus tekun dan harus sistematis. Apanya dulu yang harus dilakukan? Sistematis itu artinya berurutan. Paling sederhananya adalah seperti itu. Apa tujuannya? Untuk menemukan fakta, menafsirkan fakta, mengkaji fakta. Kalau you tiba-tiba you di dalam suatu kerumunan, kok ternyata you mencium bau tidak sedap. Wah, ada bau apa ini? Kok bangkai ini? Bagaimana you ingin menemukan orang yang ternyata kentut di dalam kerumunan itu? Apa yang harus dilakukan, nak? Menanyakan satu-satu. Nah, kira-kira ngaku nggak mereka itu? Tidak. Cara yang paling sederhana adalah menyuruh semua orang atau murid-murid itu untuk bersandar di dinding, menghadap ke dinding, dan you mencium bokongnya satu-satu. Itu nanti you akan mendapatkan fakta. Kalau masih tersisa aroma itu, oh berarti anak ini yang kentut. Tapi kan tidak mungkin you lakukan itu ya nak ya. Mungkin you bisa melakukan dengan cara interview dia satu-satu. Kalau you bertanya, kamu ngentut nggak? Mungkin tidak akan ada yang mengaku karena itu sebuah aib ya nak ya. Tapi you bisa bertanya, you kapan terakhir kali you buang air besar? Kapan you terakhir kali ke toilet? Oh, sudah seminggu yang lalu. Wah, ini kemungkinan anak ini. Oh, baunya mungkin tidak terlalu bau banget, berarti mungkin baru 2 hari tidak ke belakang. Kalau sudah bau banget berarti dia sudah lama sekali. Ini contoh yang paling sederhana ya, nak. Menafsirkan, mengkaji fakta, dan seterusnya. Ini adalah tujuannya ya, nak ya. Itu tadi contoh saya, contoh yang tidak terkait dengan pendidikan, tetapi terkait dengan fakta yang ada. Kalau ingin meneliti tingkat kepuasan rakyat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan, bagaimana caranya, nak? Tentu saja you harus bertanya kepada orang-orang ya, nak ya. Makanya kalau you baca atau nonton TV, di sana kadang-kadang tertulis di dalam layar kaca TV ada, oh ternyata tingkat kepuasan rakyat Indonesia terhadap kinerja Jokowi itu 75%. 65%. Bagaimana kira-kira itu dilakukan, nak, penelitian itu, nak? Apakah mereka bertanya kepada kita, setiap orang di Indonesia ditakoni siji-siji? Tidak ya, nak ya. Tapi di situ ada proses yang namanya sampling teknik. Dari sekian juta itu, persis seperti ini, nak. Kalau you percaya nggak kalau air laut itu asin? Halo? Percaya Pak. Percaya Pak. Air laut yang di mana, nak? Air laut yang di mana? Ya di mana-mana Pak. Laut semua asin. Nah, mungkin Semuanya Pak. mungkin yang di Segoro Kidul, di Parangtritis mungkin manis nggak di situ, nak? Enggak Pak. Mungkin rasanya berbeda dengan yang di Australia. Mungkin berbeda pula dengan yang di Amerika. Nah itu, nak, itu artinya kalau you ingin melakukan sebuah penelitian yang populasi besar, you tidak harus menginterview setiap orang yang ada di situ, tapi cukup sampling teknik. You tinggal ambil air di Laut Selatan, 1
Mungkin satu suntikan ya nak ya. Ambil air di Australia satu suntikan, ambil di Amerika satu suntikan, dan you tes semuanya. Oh, rasanya manis. Sekarang you ingin mengetahui bagaimana kandungan membandingkan dengan kandungan garam yang ada di masing-masing itu. Cukup seperti itu. Ada sampling tekniknya. Oke, kita masuk berikutnya. Sekarang karakteristik penelitian. Ini sebagian mengatakan bahwa itu harus rasional. Tentu saja harus rasional ya nak ya. Intinya adalah penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau rasional agar akal manusia bisa sampai ke sana. Karena ini rasional, ya harus masuk akal. It makes sense. Yang kedua, empiris. Artinya adalah penelitian harus didasarkan pada sumber pengetahuan yang diperoleh dengan pengamatan indera manusia. Bisa dilihat. Dengan cara ini, metode penelitian tersebut juga dapat diamati oleh orang lain. Yang ketiga, sistematis. Intinya bahwa penelitian harus dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang logis dan teratur sesuai dengan sistem yang diatur sehingga dapat menjelaskan rangkaian sebab dan akibat suatu objek penelitian. Sekarang ini adalah rasional. Kalau you malah ingin melakukan sebuah penelitian, betul nggak sih kalau perempuan atau seorang gadis yang sukanya duduk di pintu itu akan susah lakunya? Itu masuk akal nggak, nak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Mitos. Nah, itu mitos dan ternyata itu berkembang di masyarakat Jawa. Jadi perempuan itu jangan suka duduk di pintu, enak ya. Itu adalah tidak masuk akal. Tetapi kalau gini, kalau you melihat ini kok kenapa sih perempuan mahasiswa ini kok selalu saja habis subuh tidur lagi. Bangun-bangun jam 9, sebagian ada yang jam 11. Banyak fenomena seperti ini. Maka you bisa teliti dengan kira-kira kenapa toh anak-anak seperti ini. Maka you melakukan interview, melakukan survei dan lain-lain. Sebetulnya mereka itu kalau malam ngapain sih? Jam berapa mereka kok tidur? Pergi tidur kok bisa habis subuh mereka pada sholat, pada tidur lagi. Nah ini masuk akal seperti ini, cara-cara seperti ini. Jadi ada hubungan antara keterlambatan pergi tidur dengan keterlambatan bangun tidur. Ini nah, jadi bangunnya habis jam 9. Karena apa? Karena tidurnya juga terlambat, habis jam 2 malam, seperti itu. Oke, empiris dan sistematis seperti yang sudah saya sampaikan. Sekarang ini yang lebih tepatnya ada practical research. Ada 8 karakteristik research menurut Paul Liddy. 1, riset berasal dari satu pertanyaan atau masalah. Dengan menanyakan pertanyaan, kita sedang berupaya untuk stimulasi dimulainya proses penelitian. Sumber pertanyaan dapat berasal dari sekitar kita. Nah ini nak. Kira-kira pertanyaannya apa nak? Seperti tadi katakanlah mahasiswa. Apa tadi ya? Yang kimi tadi, lupa saya. Kok sudah ada desas-desus yang mengatakan bahwa kalau penelitian tentang teaching itu memakan waktu yang lama. Betulkah seperti itu? Nah, ya sudah muncul pertanyaan seperti ini. Maka ini sudah bisa menjadi sumber penelitian. Yang kedua, riset membutuhkan tujuan yang jelas. Harus ada tujuannya ya nak ya. Pernyataan tujuan ini menjawab pertanyaan. Masalah apa yang akan diselesaikan atau dipecahkan? Contohnya, kalau you lihat ada anak-anak itu pada ngantuk terus. Setiap kali diajar ngantuk terus. Ini cacing ngopo tuh mesti ngantuk ini. Ingin meneliti kenapa mereka bisa mengantuk. Maka you bisa masuk ke dalam kelas ketika guru mengajar. You amati apa-apa yang dilakukan oleh guru. Oh,
apa-apa yang dilakukan oleh siswa, kelas sebelumnya seperti apa, materinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti akan bisa melihat, oh ternyata gurunya yang ngajar membosankan. Nah, sudah muncul di situ. Nah, kemudian muncul pertanyaan lain, bagaimana cara membuat supaya anak-anak ini aktif? Maka nanti you punya ide, oh coba sekarang kalau menggunakan metode yang berbeda, maka muncul experimental research. Seperti itu. Oke? Oke, sekarang terus saya tambahkan. Nah, ini ternyata saya sudah melebihi waktunya. Yuk, guys, ada kuliah nggak sekarang? Hari ini nggak ada Pak, cuman research metodologi aja. Oke, ada beberapa. Ada Pak. Ada ya? Jam berapa? Ada Pak. Ada Pak. Oke, ini hampir selesai. Ini tinggal 8. Saya bacakan aja. Riset membutuhkan rencana spesifik untuk melakukan penelitian, rencana kegiatan disusun. Selain menetapkan tujuan dari riset, kita harus menetapkan juga bagaimana mencapai tujuan tersebut. Beberapa hal yang perlu diputuskan, misalnya di mana mendapatkan data, bagaimana mengumpulkan data tersebut, apakah data yang ada berelasi dengan permasalahan yang ditetapkan dalam riset. Ini nanti kita akan fokus lagi dalam materi-materi yang akan datang. Riset biasanya membagi masalah prinsip menjadi beberapa sub-masalah. Untuk mempermudah menjawab permasalahan, biasanya masalah yang prinsip dibagi menjadi beberapa sub-masalah. Hipotesa dan seterusnya. Hipotesa nanti kita akan baca tentang hipotesa.